Yo, balik lagi guys. Gimana? Sudah nonton anime Solo Leveling Season 2 episode 7? Episode kali ini minim fight karena memang scene-nya di manhwanya seperti itu. Namun sesuai judul dari episode ini, The 10S Rank Hunter berfokus ke pengungkapan Sung Jinwoo sebagai hunter rank S di negaranya. Oke, langsung saja kita bahas scene per scene dari anime Solo Leveling Season 2 episode 7. Let's go! Scene diawali dengan para wartawan yang menunggu kedatangan Lee Min Sung, aktor yang juga merupakan hunter peringkat A yang datang ingin melakukan konferensi pers. Para wartawan kemudian dikejutkan dengan kedatangan Baek Yoon Ho dari White Tiger Guild dan juga Choi Jong In dari Hunters Guild. Keduanya nampak datang secara bersamaan. Para wartawan itu pun langsung menggerubuti kedua orang tersebut seraya menanyakan apakah tujuan mereka berdua datang ke kantor Serikat Hunter adalah untuk merekrut Lee Min Sung. Mendengar itu, Baek Yoon Ho bingung. Dia bahkan tidak tahu siapa itu Lee Min Sung. Lalu Baek Yoon Ho menjawab bahwa ia tidak datang dengan alasan itu. Choi Jong In pun ditanyai hal yang sama, namun Choi Jong In sepertinya lebih update dalam hal berita. Choi Jong In pun menyampaikan kalau Lee Min Sung sudah menaikkan kontrak dengan Shinigami Guild. Namun hari ini tujuannya ke kantor Serikat Hunter juga bukan perkara soal Lee Min Sung. Mendengar kedua hal tersebut, para wartawan pun meninggalkan mereka berdua dengan kecewa. Baek Yoon Ho pun membahas soal Hunters Guild yang kerepotan menangani gate yang berperingkat A tiba-tiba berubah menjadi peringkat S. Choi Jong In pun menjawab hal ini adalah hal sepele, tidak bisa dibandingkan dengan kejadian yang White Tiger Guild alami dengan kehilangan hunter peringkat A di Red Gate. Baek Yoon Ho pun berkata lagi bahwa ia mendengar Hunters Guild ingin meminta bantuan pada White Tiger Guild saat peristiwa kemarin. Choi Jong In pun menjawab bahwa berkat Jinwoo, Hunters Guild nggak jadi nih minta bantuan pada White Tiger Guild. Choi Jong In menambahkan, demi membalas budi baik Jinwoo, ia akan menyambut Jinwoo di guildnya. Baek Yoon Ho pun menimpali bahwa ia pun sudah menyediakan posisi yang bagus di guildnya. Baek Yoon Ho dan Choi Jong In pun terus berdebat. Perseteruan ini pun diinterupsi oleh Lim Tae-gyu, guild master dari Shinigami Guild, yang langsung menanyakan hal yang sama seperti yang wartawan tadi tanyakan. Dengan emosi, Baek Yoon Ho dan Choi Jong In pun menjawab secara bersamaan bahwa mereka tidak tertarik dengan Lee Min Sung atau Min Kun atau siapapun itu. Lim Tae-gyu pun mengejek mereka dengan kekompakan mereka. Sementara dari jauh, Jinwoo yang memang sudah punya jadwal untuk melakukan pemeriksaan ulang peringkat, dari kejauhan melihat kantor Serikat Hunter yang sedang ramai dengan para wartawan dan bingung ada apa. Sementara itu di sekolah Sung Jin Ah, para temannya sedang menunggu konferensi pers dari Lee Min Sung. Balik lagi ke kantor Serikat Hunter, tampak Lee Min Sung yang sudah melakukan konferensi pers. Lee Min Sung menyampaikan bahwa ia sudah memaketkan kekuatan Hunter dan akan melakukan pemeriksaan peringkat dan sudah bergabung bersama dengan Shinigami Guild. Wartawan pun bertanya apa ia akan pensiun dari dunia hiburan. Di sini kita jadi tahu kelicikan Lee Min Sung ya. Lee Min Sung akan bergabung di Shinigami Guild selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun ini tuh ia berencana akan menjadi hunter yang asal-asalan saja. Hal ini ia lakukan untuk menghilangkan skandal yang menurut manhwanya, skandalnya ini adalah ia menolak untuk mengikuti wajib militer. Itu kenapa ia bergabung dengan guild untuk menutupi skandalnya tersebut. Sementara itu, Jinwoo yang sudah berdiri di depan kantor serikat dihentikan oleh bodyguard Lee Min Sung. Sung Jinwoo mengatakan ia ada perlu di kantor serikat. Jinwoo secara tidak langsung mengganggu konferensi pers Lee Min Sung. Bodyguard Lee Min Sung sudah mencoba untuk menegur Jinwoo dan dihentikan oleh Go Gun Hee dan mengatakan bahwa Jinwoo adalah tamunya. Lee Min Sung pun merasa kesal karena sudah diganggu acaranya. Jinwoo dan Go Gun Hee pun masuk ke dalam kantor Serikat Hunter. Lee Min Sung mencoba masuk ke dalam gedung serikat namun Wo Jinchul menahannya. Lee Min Sung mencoba mengintimidasi Wo Jinchul namun justru ia yang diintimidasi oleh Wo Jinchul. Nah, di dalam gedung, Jinwoo melihat Choi Jong In dan Baek Yoon Ho yang sudah ada di dalam gedung. Go Gun Hee berkata mereka datang karena pasti penasaran dengan kekuatan rank S yang baru setelah 2 tahun lamanya sejak kedatangan rank S sebelumnya. Mereka pun masuk ke dalam ruang evaluasi dan melakukan pemeriksaan ulang. Penguji menanyakan kemampuan Sung Jinwoo seperti apa. Lalu Jinwoo mengeluarkan beberapa bayangannya. Penguji pun menyimpulkan bahwa Jinwoo dapat melakukan sihir pemanggilan. Go Gun Hee pun menginterupsi bahwa sesuai dengan laporan Wo Jinchul, kekuatan Jinwoo seharusnya lebih daripada ini. Jinwoo tertegun dan memasang ekspresi ya apa boleh buat karena memang sudah ketahuan. Jinwoo pun langsung menunjukkan semua pasukannya dan mengatakan bahwa ia bisa mengeluarkan 100 bayangan lagi. Go Gun Hee pun terlihat sangat terkejut, begitu pula dengan pengujinya. Bahkan di luar, Baek Yoon Ho dan Choi Jong In pun bisa merasakan kekuatan Sung Jinwoo. Singkatnya, pemeriksaan ulang pun sudah selesai dan akhirnya Jinwoo mendapatkan lisensi terbarunya sebagai hunter rank S. Jinwoo senang karena dengan ini dia bisa menjual bola ketamakan tanpa dicurigai, yang mana uang hasil penjualannya nanti akan ia gunakan untuk membeli perlengkapan yang ia akan pakai untuk menyelesaikan kastil iblis. Go Gun Hee pun menghampirinya dan menyampaikan pada Jinwoo ia tidak sabar menunggu kontribusi Jinwoo dengan kekuatannya tersebut.
Jinwoo pun lalu bertemu dengan Choi Jong In dan Baek Kyun Ho yang sudah menunggunya di pintu keluar dan meminta untuk berdiskusi dengan Jinwoo sebentar. Namun lagi-lagi Jinwoo tidak tertarik untuk bicara dengan kedua guild master tersebut dan melewati mereka. Kedua guild master tersebut sudah memperingatkan untuk jangan keluar dulu, namun tidak digubris oleh Jinwoo yang langsung disambut dengan flash kamera dan para wartawan yang sudah heboh dengan berita Sung Jinwoo. Sementara di sekolah, Han Song-hye terkejut, begitu pula dengan Sung Jin-ah yang mendapati kakaknya sudah diumumkan secara resmi oleh para wartawan sebagai hunter peringkat S ke-10. Begitu pula dengan para tim penambang, terlihat juga teman wanitanya setimnya dulu Lee Joo-hee dan ketua kelompoknya dulu yang melihat berita tersebut dari TV. Begitu pula dengan Cha Hae-in yang melihat berita ini di jalan. Sementara Jinwoo yang disorot kamera merasa bingung dengan situasi ini, sementara Lee Min Sung hanya terpelongo mengetahui konferensi persnya jadi kacau karena berita Jinwoo. Sementara di kantor konstruksi Eugene, Yoo Jin-woo menyampaikan kepada ayahnya bahwa ia gagal mengajak Jinwoo bergabung ke guild mereka. Jinwoo mengingat kembali pertemuannya dengan Jinwoo di kafe. Jinwoo memang menolak tawaran Jinwoo dengan alasan ada yang harus ia lakukan sendiri. Bergabung di suatu guild tentu saja akan menghambatnya. Jinwoo lalu menyampaikan pada ayahnya keinginan Jinwoo yang ingin mengajak Jinwoo untuk bergabung dengan Sung Jinwoo. Ayahnya lalu mengatakan bahwa keputusan Jinwoo sungguh egois. Awalnya ia menyuruh kakaknya Jin Sung melakukan hal tersebut, namun Jinwoo dengan berani menyerobot dan menghabiskan begitu banyak dana. Nah, seperti yang kita tahu, Jinwoo sudah menghabiskan uang 30 miliar won untuk membayar Jinwoo. Namun Jinwoo tidak ingin bergabung dengan guildnya. Bahkan sekarang Jinwoo dengan segala kekacauannya ingin pergi begitu saja. Di kantor serikat, keributan seolah Jinwoo belum mereda. Kali ini Choi Jong In dan juga Baek Kyun Ho sudah menemani Jinwoo di luar. Baek Kyun Ho menawari Jinwoo untuk pulang bersamanya, namun Jinwoo langsung menolak dan langsung menghilang. Choi Jong In mengatakan bahwa Jinwoo hunter tipe sihir, namun kekuatan fisiknya sangat kuat. Lalu Choi Jong In melihat Baek Kyun Ho yang tertegun setelah melihat Jinwoo tadi. Baek Kyun Ho pun mengingat kembali pertemuan terakhir mereka. Saat itu Jinwoo belumlah sekuat ini. Jinwoo lalu pergi ke tempat barang-barang lelang para hunter. Jinwoo ke sana untuk pergi mencari artefak untuk menahan elemen api. Pengelola gedung tersebut lalu menunjukkan sebuah mantel lengkap dengan cincin yang dapat menahan panas api di sebuah dungeon. Jinwoo terkejut dengan harganya. Ia pun menanyakan apa bisa ditawar, namun ternyata tidak bisa. Petugas gedung itu pun mengatakan dengan niat bercanda, andaikan Jinwoo bisa memecahkan salah satu pelindung kaca, maka mantel tadi akan diserahkan gratis pada Jinwoo. Jinwoo yang ditantang pun segera mengeluarkan kekuatannya untuk memecahkan kaca tersebut. Petugas tadi yang melihat Jinwoo ternyata serius nih, lalu menghentikan Jinwoo. Jinwoo pun lalu mengatakan ia ingin melihat belati. Kemudian ia pun dipandu oleh petugas yang memang bertugas di spesialis senjata. Petugas tadi terkejut. Jinwoo baru saja pemanasan namun sudah bisa membuat etalase kaca tadi retak. Jinwoo melihat belati yang menarik perhatiannya, namun ternyata harganya pun mahal, padahal menurut Jinwoo belati tersebut tidaklah terlalu hebat. Jinwoo lalu mengeluarkan belati dalam inventorinya dan menanyakan harganya. Ternyata harganya 100 juta won. Jinwoo sangat terkejut, padahal untuk mendapatkan belati itu ia hanya perlu mengeluarkan 2,8 juta gold. Jinwoo sepertinya tidak mau menjual bola ketamakan, alih-alih menjual daggernya tadi. Sementara di kantor White Tiger Guild, Baek Kyun Ho masih belum paham dengan kekuatan Jinwoo. Menurutnya jika Jinwoo mengalami kebangkitan kedua, maka kekuatannya tidak akan bertambah lagi. Baek Kyun Ho pun menyadari bahwa Jinwoo bukan mengalami kebangkitan kedua, namun Jinwoo adalah tipe hunter yang bisa terus bertambah kuat. Pagi harinya Sung Jin-ah mengomel pada Jinwoo karena beritanya kemarin. Media mengelilingi rumah mereka sehingga Jin-ah tidak bisa pergi sekolah dengan tenang. Jinwoo pun memberitahukan adiknya bahwa ia akan pergi untuk seminggu lagi. Bel pun berbunyi yang ternyata Jinwoo yang sudah membawa barang-barangnya untuk tinggal dengan Jinwoo. Jinwoo kemudian mengatakan pada Jin-ah bahwa ia akan pergi bersama Jinwoo. Malamnya terlihat Jinwoo dan juga Jin-ah sudah tertidur. Jinwoo kemudian memanggil ajudan Task. Jinwoo menghitung kenapa hanya ada 3 padahal harusnya ada 4. Salah satu ajudan Task lalu menunjuk langit-langit. Jinwoo pun teringat bahwa salah satu ajudan Task sudah ia hajar sampai nyangkut di langit-langit dungeon dan tidak bisa dijadikan bayangan olehnya. Jinwoo menyuruh para ajudan Task untuk menjaga Jin-ah. Jinwoo pun naik ke atas gedung dan menyuruh bayangannya melakukan patroli untuk menertibkan kota dan menganggap ini adalah kontribusinya pada masyarakat. Sementara itu di langit terlihat seekor monster yang sedang terbang. Buat yang baca manhwanya pasti tahulah siapa monster ini. Paginya Jinwoo mengantar Jinwoo ke gedung DS. Jinwoo mengatakan pada Jinwoo tidak perlu pergi dari rumah segala, namun Jinwoo mengatakan ia menyelesaikan masalah dengan cara ini. Jinwoo pun sudah terlihat masuk ke dalam dungeon Istana Iblis dan menggunakan cincin elemen air serta mantel angin. Tugasnya kali ini adalah mengumpulkan 2 jiwa iblis lalu dapatkan jiwa Raja Iblis Baran. Hadiahnya batu run, pertukaran bayangan, skill khusus pekerjaan. Jinwoo pun lalu pergi menuju ke lantai 76. Sementara di rumah Jinwoo terlihat percakapan antara orang tua Jinwoo. Ayahnya terlihat tidak keberatan Jinwoo meninggalkan rumah, namun sedang asik-asiknya mengobrol tiba-tiba ayah Jinwoo pingsan.
Di dalam dungeon, Jinwoo bertemu dengan monster raksasa. Ia lalu mengeluarkan Tax dan memberikannya bola ketamakan. Karena Tax memang monster tipe sihir. Tax berubah menjadi raksasa dan menyerang musuh di depannya. Serangan Tax begitu hebat sampai hanya menyisakan kaki bawah si monster. Melihat kemampuan bola ketamakan, Jinwoo pun memutuskan hanya menggunakannya pada Tax. Sementara di rumah sakit, ayah Jinwoo dirawat. Ibu Jinwoo memberitahu bahwa Jinwoo datang menengok. Ibu Jinwoo mengatakan bahwa ia mengatakan pada anaknya kalau ayahnya hanya kelelahan. Rupanya ayah Jinwoo menunjukkan gejala tidur abadi atau eternal slumber sama seperti ibu Jinwoo. Dan gejalanya masih awal, namun kata dokter, gejalanya akan meningkat sampai-sampai ia tidak bisa terbangun lagi. Ayah Jinwoo mengatakan mengapa ia bisa terkena penyakit ini. Dokter pun menjelaskan bahwa orang dengan daya tahan mana yang rendah sejak lahir akan terkena penyakit ini. Dokter lalu menanyakan apa ada keluarganya yang menjadi hunter. Ayah Jinwoo mengatakan bahwa salah satu anaknya adalah hunter. Ayah Jinwoo sepertinya sudah pasrah nih dengan apapun yang terjadi pada dirinya. Di suatu tempat, sepertinya sih di Pulau Jeju ya, terlihat dua orang hunter sedang berpatroli dan melihat di depannya ada monster semut. Nah, menandakan apa ini guys? Menandakan bahwa sebentar lagi arc Jeju Island pun dimulai. Sementara di dalam dungeon, Sung Jinwoo membagi bayangannya menjadi 6 tim dan menyebarkan mereka. Cara ini cukup efektif sehingga penaklukan dungeon pun lebih cepat. Jinwoo memberi perintah pada setiap timnya agar mengalahkan semua musuh yang terlihat dan kabari Jinwoo jika sudah mendapatkan izin masuk. Jinwoo terlihat duduk santai sementara dikawal oleh dua bayangan prajurit Task. Ternyata sudah 2 hari Jinwoo ada di dungeon dan dia ada di lantai 80 namun progresnya sangat lambat. Jinwoo pun lalu mendapatkan notifikasi bahwa bayangannya dihancurkan oleh seseorang dan rupanya tim High Orc bagian A. Jinwoo merasa musuhnya adalah iblis kelas atas karena dapat menghancurkan High Orc. Jinwoo pun lalu pergi menyelidiki dan ternyata tim B pun juga kena. Jinwoo heran kenapa tim B yang jauh justru diserang duluan, yang artinya para penyerang ini tidak cukup kuat untuk mengalahkan Task yang ada di. Melihat formasi penyerangan, Jinwoo menyimpulkan bahwa tank yang akan diserang berikutnya. Dan benar saja, tank diserang oleh 4 musuh yang menggunakan Jirah. Jinwoo yang sudah mengamati dari jauh pun langsung maju dan langsung menghantam salah satu musuh. Jinwoo mengeluarkan belatinya dan menghabisi 2 musuh lagi. Jinwoo kemudian mengatakan bahwa dari dulu ia penasaran apakah monster memiliki rasa takut. Melihat salah satu musuhnya sepertinya ketakutan, Jinwoo pun sudah tahu jawabannya. Episode kali ini pun bersambung dan sepertinya episode minggu depan akan memperlihatkan identitas dari musuhnya tersebut. By the way, terima kasih buat semua support dan yang tetap pantengin sampai akhir. Jika kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen juga, share ya. Sampai jumpa di next video. Bye.